Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Kontrak panjang Granit Xhaka di Arsenal. Fabrizio Romano melaporkan jika Granit Xhaka akan segera menandatangani kontrak baru di Arsenal. Kesepakatan telah tercapai dengan kontrak panjang hingga Juni 2025. Xhaka mendapat kenaikan gaji dan akan diumumkan Arsenal dalam waktu dekat ini. Banyak fans Arsenal berharap dengan perpanjangan kontrak dan naiknya gaji yang diberikan, Xhaka bisa membawa Arsenal kembali bangkit. Mereka tak ingin kejadian Aubameyang kembali terulang, di mana saat ia memperpanjang kontraknya, justru performanya kian menurun. Pertukaran Corentin Tolisso dengan Hector Bellerin. Bayern Munchen menawarkan pemainnya pada Arsenal demi bisa membawa bek asal Spanyol Hector Bellerin. Saat ini, kedua klub dikabarkan tengah melakukan pembicaraan terkait rencana pertukaran pemain tersebut. Die Roten diketahui akan memberikan Corentin Tolisso untuk ditukar dengan Bellerin. Calcio Mercato melaporkan jika pembicaraan tersebut bahkan hampir dipastikan akan segera mencapai kata sepakat. Tampaknya ini menjadi manuver cerdas dari klub Bavaria tersebut yang saat ini tengah mengincar bintang RB Leipzig, Marcel Sabitzer. Bayern diketahui enggan memperpanjang kontrak Tolisso yang dinilai kerap mengalami cedera. Presiden Rwanda marah dengan kekalahan Arsenal. Kekalahan 2-0 dari Brentford membuat Arsenal dibanjiri cacian. Salah satunya dilontarkan oleh sponsor The Gunners, Visit Rwanda. Akibat kekalahan tersebut, Arsenal menjadi juru kunci alias menempati posisi terakhir klasemen sementara Premier League. Sebuah fakta yang cukup menyakitkan. Sebab ini pertama kalinya mereka berada di dasar klasemen di dalam 6 musim terakhir. Apa? Ini sepak bola. Arsenal nampak tenggelam di Brentford. Brentford pantas menang dan mereka mampu meraihnya. Arsenal dan para fans tidak boleh terbiasa melihat performa seperti ini, ujar Presiden Rwanda, Paul Kagame di akun Twitter miliknya. Jika Arsenal terus menunjukkan tren negatif seperti ini, bukan tak mungkin banyak sponsor besar akan mundur dari proyek kerjasama dengan Arsenal, lantaran hal tersebut bisa menyebabkan kerugian. Legenda Liverpool kritik penampilan Ben White. Ben White mendapat sorotan tajam di laga perdananya bagi The Gunners. Dirinya dianggap menjadi salah satu biang keladi kekalahan Arsenal atas Brentford. Ben White hanya memenangkan 50% dari seluruh duel udara yang melibatkan dirinya. Selain itu, pemain berusia 23 tahun tersebut juga hanya menang dalam 43% duel non-udara. Penampilannya itu lantas mengundang perhatian dari legenda Liverpool, Jamie Carragher. Ketika dia bermain dengan 3 bek di Brighton, ada 2 bek jangkung yang mendampinginya. Tapi dengan skema 2 bek tengah, ia perlu lebih baik lagi, ujar Carragher dikutip dari Daily Mail. Carragher melihat jika Ben White tak memperbaiki performanya di udara, maka lawan akan terus memanfaatkan hal itu. Mikel Arteta yakin Arsenal bisa bangkit saat hadapi Chelsea. Kekalahan kemarin menjadi pertanda buruk bagi Granit Xhaka dan rekan-rekan. Terlebih, pada laga berikutnya mereka akan menghadapi Chelsea yang tengah berada dalam performa terbaiknya. Meski demikian, Mikel Arteta memastikan kekalahan ini tak akan berdampak banyak pada timnya jelang laga berikutnya. Arteta mengatakan timnya akan melakukan persiapan lebih saat menjamu The Blues. Ini jelas akan jadi permainan yang sama sekali berbeda. Kami akan menganalisis apa yang kami lakukan, ujar Arteta di laman resmi Arsenal. Kami masih punya waktu untuk mempersiapkan pertandingan itu. Semua kemungkinan bisa terjadi dan kami akan kembali untuk menjadi lebih baik di laga berikutnya. Lanjutnya.
Bukan tak mungkin Arsenal mudah dikalahkan Chelsea di kandang. Beberapa fans Arsenal dibuat bingung dengan kabar terbaru tentang kondisi Aubameyang dan Lacazette. Keduanya harus absen karena sakit saat Arsenal mengalami kekalahan memalukan di Brentford Community Stadium. Menurut laporan Football London, baik Auba dan Laka kemungkinan besar juga masih absen saat Arsenal menjamu Chelsea di Emirates Stadium. Dengan begitu, Arsenal kembali hanya bisa mengandalkan Martinelli dan Balogun saja, di mana Nketiah juga absen karena masih mengalami cedera. Jika Arteta tidak segera berbenah dan mencari solusi, bukan tak mungkin The Gunners akan kembali mudah dikalahkan The Blues meski Arsenal bermain dengan kehadiran seluruh fans di Emirates Stadium. Arsenal tidak akan masuk 4 besar di musim ini. Melihat statistik laga Brentford versus Arsenal, The Gunners sebenarnya tampil dominan dengan 66% penguasaan bola, serta sukses melepaskan 22 tembakan. Namun, absennya Aubameyang dan Alexander Lacazette membuat lini serang pasukan Mikel Arteta tak mampu berbuat banyak. Gary Neville menyebut Brentford mampu membongkar lini pertahanan Arsenal yang dijaga Ben White dan Pablo Mari. Mereka telah dikacaukan. Sebuah pertandingan sepak bola benar-benar sulit jika bek tengah Anda diganggu oleh penyerang lawan, dan itu terjadi sejak menit pertama malam ini, ujar Neville kepada Sky Sports. Neville juga mengklaim jika Arsenal tidak akan bisa finish di 4 besar pada akhir musim 2021-2022 kali ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!